Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKKD Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, adik-adik sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mari kita mau siapkan hati, kita mau siapkan sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yang kelima, harap orang tua mendampingi adik-adik selama beribadah. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah King's Generation bersama Kak Novita dan Cika. Wah, hari ini tema ibadah kita tentang apa sih Cika? Hari ini tema ibadah kita tentang Jehovah Nisi. Wah, Jehovah Nisi, tentang Tuhan adalah panji-panji kita dan Tuhan adalah kemenangan kita. Ada amin? Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita yang luar biasa, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama, oke? Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang turut bekerja Tuhan di ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau duduk tenang, kami mau menari bersama-sama, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ibadah dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita dan nyanyi sama-sama ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nyanyi dari awal ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita nyanyi sayang-sayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan kita luar biasa, amin. Tuhan kita hebat, amin. Kita disayang Tuhan ya. Kalian berharga loh adik-adik. Teman-teman, sekarang duduk yang manis. Kita memberikan persembahan. Nanti persembahannya dititipkan kepada Papa Mama ya. Sekarang kita mau berdoa.
lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berkati Tuhan supaya persembahan kami Tuhan bisa diberikan Tuhan untuk Tuhan ya Tuhan. Sertai kami terus ya Tuhan, supaya kami tidak terkena apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan kita nyanyi sama-sama, kita nyanyi Laskar Kristus. Kita gerakin badan kita ya, nyanyi sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita nyanyi dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita mau bilang aku lah. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Kita tembak. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Akulah. Akulah pahlawan Kristus. Maju. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Wah, luar biasa banget Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Sekarang kita mau lanjut ke lagu yang berikutnya. Di lagu ini ada banyak banget orang hebat ya Kakak Cika ya. Iya dong. Ada siapa aja? Ada Abraham. Ada Abraham, ada Gideon. Oh iya, ada siapa? Daud. Daud. Ngalahin siapa? Itu ngalahin Goliat. Goliat yang badannya gede ya. Terus ada siapa lagi? Ada banyak. Ada Musa, iya, dan betul. masih banyak lagi. Nah, kita mau belajar lagu ini sama-sama ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa ikutin Kakak Novita dan Ya. Cika dan ikutin gerakannya juga. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Kita mau bilang Abraham Bapak orang percaya. Abraham bapak orang percaya, Yusuf pemimpin jadi penguasa, tongkat Musa membela lautan, Nuh membuat bahtera. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan kemuliaannya. Kids in the generation. Lanjut, ada Daniel adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Daniel lepas dari gua singa, Gideon pahlawan gagah perkasa, Elia berdoa hujan turunlah, Daud kalahkan Goliat. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaannya. Kids in the generation. Kita ulang Abraham bapak orang percaya, Yusuf pemimpin jadi penguasa, tongkat Musa membela lautan, Nuh membuat bahtera. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaannya.
that generation. Sekali lagi katakan kids. Kids in that generation. Wah, luar biasa sekali buat kita, amin. Amin. Kita percaya sama Tuhan dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita, amin. Amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Nggak bercanda lagi adik-adik, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah bersama-sama, oke? Semuanya duduk tenang, nggak ada lagi ngintip-ngintip, tutup matanya. Kita nikmati hadirat Tuhan adik-adik. Kita nyanyi, kita angkat pujian kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau bilang Yesusku. Ku bersuka atas perbuatanmu, ramanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Kita bersuka cita lagi dan pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita mau berdoa, menyiapkan hati kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang memberi kekuatan kepada kami, firman yang meneguhkan kami, firman yang menjadi sumber bagi kami, sumber segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pasang telinga kami mau buka hati kami mau datang kepada Engkau, kami mau dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bertumbuh di tanah hati kami yang subur, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi benih yang luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak datang mau membawakan firman Tuhan yang luar biasa. Pasti kalian berpikir, kenapa ya Kak Linda pegang tongkat di tangannya? Kak Linda hari ini mau menceritakan sesuatu tentang seorang tokoh yang dengan tongkat di tangannya mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kalian pasti tahu. Atau belum tahu? Ya, kita mau dengarkan ceritanya. Cerita kita hari ini, cerita firman Tuhan pagi ini diambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah, boleh dicatat, yang punya Alkitab boleh sambil dibuka. Kak Linda mau ceritakan tentang kisah suatu bangsa yang luar biasa. Kalian tahu? Benar, bangsa Israel. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan, dipimpin oleh Musa. Musa memimpin bangsa Israel. Sesudah menyeberangi Laut Merah, mereka terus berjalan ke arah tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel duduki. Tapi ternyata gak gampang untuk sampai ke tanah perjanjian tersebut. Bangsa Israel mengalami berputar-putar dulu di padang gurun. Suatu waktu bangsa Israel sampai di suatu tempat yang bernama Rafidim. Apa adik-adik? Kita ulangi, Rafidim. Waktu itu mereka ada di Rafidim, lalu tiba-tiba ada satu bangsa bernama bangsa Amalek menyerang. Wah, bangsa Israel tentu saja takut. Bangsa Israel bukan bangsa yang suka berperang. Tapi bangsa Amalek
bangsa yang kuat, yang hidupnya di padang gurun, sukanya berburu. Jadi mereka sangat mengenal area Rafidim tersebut. Musa bilang sama Yosua, Yosua, pilih dari bangsa Israel orang yang cakap dan bisa berperang. Yosua taat. Yosua memilih orang-orang yang gagah dari bangsa Israel. Bangsa Israel bukan bangsa yang cakap berperang. Mereka mengalami dijajah menjadi budak di Mesir. Mereka tidak cakap berperang. Tapi Yosua nurut. Dia pilih. Mereka siap berperang. Lalu Musa mengatakan, pimpinlah orang-orang pilihanmu berperang. Lalu Musa naik ke atas tempat yang tinggi. Mungkin bukit, mungkin gunung. Pokoknya bangsa Israel bisa melihat dia. Dia naik ke sana, dia angkat tongkat. Musa bawa tongkatnya. Dia bawa tongkatnya, dia angkat tongkatnya, dia berdoa sama Tuhan sambil mengangkat tongkat. Sementara Yosua memimpin bangsa Israel berperang di bawah sana. Wow, peperangannya seru. Selama Musa mengangkat tongkat dan berdoa kepada Tuhan, hal yang ajaib terjadi adik-adik. Kalian tahu nggak? Kalau Musa mengangkat tongkatnya tinggi, dia berdoa sama Tuhan, ternyata bangsa Israel yang gak jago perang itu menang. Mereka menang. Yosua memimpin tentara yang tidak cakap berperang, tapi menang. Hebat sekali. Lalu lama-kelamaan, tahu gak kalau ngangkat tangan begini terus? Benar. Lama-lama capek, lama-lama pegel. Musa juga demikian. Lalu pelan-pelan tangannya mulai capek dan turun. Waktu tangan Musa turun, apa yang terjadi? Wah, ternyata bangsa Israel yang dipimpin Yosua berperang menjadi kalah. Bangsa Amalek menjadi kuat, bisa hampir memenangkan peperangan. Wah, gawat kalau kondisinya seperti itu. Bangsa Israel bisa kalah. Tapi Tuhan memberi hikmat. Ada 2 orang yang bernama Harun dan Hur. Harun dan Hur datang. Mereka angkat batu, taruh dekat dengan Musa, jadi Musa bisa duduk. Bisa duduk, terus Musa bisa angkat tangannya. Kalau dia pegel, capek, ada yang megang. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi Musa tetap berdoa, tangannya tetap terangkat sama Tuhan. Dan bangsa Israel bisa memenangkan peperangan. Wow, bayangkan itu terjadi terus dikatakan sampai matahari tenggelam. Matahari tenggelam kapan adik-adik? Benar, sore hampir malam. Waktu sudah gelap. Terbenam atau tenggelam di sebelah barat. Musa terus berdoa, mengangkat tangannya kepada Tuhan, dibantu teman-temannya, Harun dan Hur. Terjadilah kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Luar biasa ya. Ada yang berperang, dipimpin Yosua, ada yang berdoa, dipimpin Musa, dibantu sama Harun dan Hur. Terjadi kerjasama yang luar biasa dan bangsa Israel mendapatkan kemenangannya. Yeay, luar biasa. Ajaib ya, Tuhan kasih cara yang hebat sekali. Kalian tahu nggak? Mungkin ada bangsa Amalek yang menyerang hidup kita. Apa aja itu? Mungkin amarah, emosi kita, ketakutan kita, kegentaran kita, itu bisa menjadi Amalek
yang menakutkan, yang menyerang hidupmu atau hidup kakak, hidup kita semua. Tapi kamu tahu nggak? Tuhan mau memberi kita kemenangan. Tuhan mau memberi kita kemenangan atas setiap Amalek-Amalek, apapun itu. Tuhan mau memberikannya buat hidupmu, buat hidup kakak. Ya, adik-adik mau? Kita mau mengalaminya. Nah, jadi adik-adik, kalau ada Amalek, apa itu berupa kemarahan, kedengkian, mungkin iri hati sama teman, sama kakak atau adik kita. Mungkin itu kemarahan kita sama orang lain, atau mungkin malah sama orang tua kita. Tuhan mau kita mengalahkan Amalek-Amalek tersebut. Ya, setiap kita terus belajar mengalahkan Amalek-Amalek tersebut di dalam hidup kita. Mungkin ada hal yang mengikat hidupmu, ada hal yang sulit di hidupmu, ada hal yang membelenggu, mungkin ada kebiasaan buruk. Amalek bisa saja kebiasaan buruk yang kau simpan, kau lakukan, kau tahu itu menghalangi engkau mengikuti Tuhan, dan Tuhan mau itu dibuang, dimenangkan, itu diperangi dari hidupmu. Tuhan mau engkau menang, Tuhan mau kita menang. Amin. Mungkin kau butuh dibantu, ditolong. Kau tidak bisa, Yosua tidak akan bisa memenangkan peperangan itu sendiri, adik-adik. Tidak bisa. Ada Musa yang menopang dalam doa. Mungkin kau butuh ditopang dalam doa. Kau bisa datang, mungkin kau sudah ikut kelas pemuritan. Kau bisa datang pada pembimbingmu. Atau mungkin kau bisa cerita pada orang tuamu. Atau mungkin kau bisa datang kepada pemimpin rohanimu, mungkin pemimpin bleskomu. Kau datang. Ada hal yang membuatku takut, ada hal yang membuatku sulit, ada hal yang membuatku susah, ada hal yang mengikat aku, Kak atau Abang. Doakan saya mau menang seperti Yosua memimpin bangsa Israel mengalahkan Amalek, dan ada orang yang menopang engkau dalam doa. Amin, adik-adik, kita mau mengalami itu. Di tempat itulah, di Rafidim itulah, waktu bangsa Israel mengalahkan Amalek, disitulah pertama kali dikatakan Yehova Nisi, Allah adalah panji-panjiku. Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui peperangan Yosua, melalui Musa yang berdoa. Kita mau dengarkan ayatnya. 11 Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhanku. Tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berlawan Amalek turun-temurun. Jehovah Nisi adalah panjiku. Luar biasa. Yehova Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita juga untuk mengalahkan setiap Amalek kita. Tuhan memeteraikan janjinya. Dikatakan Amalek tidak pernah lagi berkuasa. Mereka selalu bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya, berperang melawan setiap Amalek kita, dan ada tangan yang terangkat berdoa kepada Tuhan. Itu jawabannya. Adik-adik mau mengalaminya? Ya, kita mau mengalaminya bersama-sama. Kita mau alami kemenangan itu. Kita mau mengalami pertolongan Tuhan itu. Kita mau mengalami Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari adik-adik, jika engkau mau mengalami Yesus, Tuhan Yehova Nisi itu, Tuhan panji-panji itu memberikan engkau kemenangan, atas segala sesuatu. Entah itu kebiasaanmu,
Entah itu emosimu yang sulit terkontrol, atau mungkin Amalek di hidupmu adalah sakit penyakit yang membuat engkau lemah, yang membuat engkau gak berdaya, yang membuat engkau tidak mampu melakukan apapun, tidak mampu berjalan. Tuhan mau engkau memenangkan Amalek itu, engkau melawannya, dan kita berdoa semua Amalek itu dienyahkan, dihancurkan dan dilenyapkan dari hidup kita. Kalau engkau rindu mengalami Tuhan yang menjadi Yehova Nisi bagi hidupmu, Kalinda mau mengajak engkau boleh angkat tanganmu. Kau angkat tanganmu seperti Musa mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, sebagai tanda dia berseru kepada Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kekuatan bangsa Israel, tapi oleh karena Tuhan yang akan melenyapkan bangsa Amalek itu. Kau boleh angkat tanganmu adik-adik, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan. Kau boleh ikuti doa Kalinda. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini aku mendengarkan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang berkata bahwa setiap Amalek di dalam hidup kami, mungkin itu kelemahan kami, mungkin itu kebiasaan buruk kami, mungkin emosi kami yang tidak bisa kami kuasai Tuhan, mungkin itu sakit penyakit yang terus Tuhan menghimpit hidup kami, yang membuat kami tidak maksimal, menjadi lemah Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Engkau Tuhan Yehova Nisi, Engkau panji-panji setiap kami, panji-panji kemenangan kami, mengalahkan setiap Amalek. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau yang membuat kami menang atas setiap Amalek dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengibarkan panji-panji kami menyerukan Engkau Allah sumber panji-panji kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu begitu kuat, biar firman-Mu berbicara kepada kami, dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap adik-adik, mungkin orang tua yang duduk bersama dengan setiap adik-adik juga Tuhan, menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau melawat menjamah kami, tidak memandang usia kami Tuhan, tapi kami memegang janji firman Tuhan. Kami mau mengalami Allah Yehova Nisi, Allah yang menjadi panji-panji kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kau boleh, setiap adik-adik yang mendengarkan, orang tua yang mendengarkan, yang beribadah bersama-sama, kita mau angkat hati kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan sebelum menutup firman Tuhan, doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kasih sayang Tuhan, biar pertolongan Roh Kudus, biar penyertaan-Mu Tuhan itu yang melingkupi kami, yang menolong kami Tuhan, menjalani banyak hal, khususnya sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang menyertai setiap adik-adik kami Tuhan, setiap anak-anak kami Tuhan, waktu mereka belajar online, takut akan Tuhan meliputi mereka, pertolongan Tuhan menolong mereka, begitu banyak tugas dan PR, tapi kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Berkat Tuhan penuh buat orang tua mereka, buat orang-orang yang mengasihi mereka. Penjagaan Tuhan sempurna, menutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan untuk yang lemah, memberikan penghiburan untuk yang sedih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai Tuhan, dan kami akan menjalani hari-hari kami. Kami mengalami Tuhan yang luar biasa sepanjang
sepanjang minggu ini kami akan mengalami Allah Yehova Nisi, Allah yang menjadi sumber dan panji kami. Engkau menolong dan menopang kami Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai ibadah pagi hari ini, kami mau angkat wajah kami Tuhan. Sukacita Tuhan penuh atas hidup kami. Kami siap Tuhan mengerjakan banyak hal, kami siap melakukan banyak hal, kami siap mengalami kemenangan dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami Tuhan. Kasih setia Tuhan yang melingkupi kami, yang membuat kami terus Tuhan naik, tidak menjadi turun, terus Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hore, sekarang saatnya kita bakal ayat hafalan bersama Keisha. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ulangin sekali lagi ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan lupa dihafal dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas kali ini Kak Iren akan ajak kalian untuk melakukan eksperimen yang sangat sederhana. Alat dan bahannya juga sederhana loh. Apa sih alat dan bahannya? Yang pertama yang kita butuhkan yaitu tisu, kemudian gelas plastik ya adik-adik. Yang ketiga, wadah yang berisi air. Oke, kalau alat dan bahannya sudah siap, kita akan melakukan eksperimen yang pertama. Eksperimen pertama, kita ambil tisu, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air, seperti ini. Oke, sudah, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, tisunya basah. Kemudian coba kita mau tarik tisunya. Kita tarik seperti ini. Ternyata kalau tisunya basah, dia sangat mudah sekali untuk sobek. Oke, kita akan bandingkan dengan eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua sama, kita ambil tisu, kemudian kita akan masukkan ke dalam gelas seperti ini adik-adik. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi. Kita tekan, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kita angkat. Apa yang terjadi dengan tisu yang tadi? Nah, tada! Tisunya tetap kering adik-adik. Tisunya tetap kering. Coba kita tarik. Ketika tisu ini kering, kalau tisunya kering, dia ternyata tidak mudah sobek. Mudah kan? Adik-adik pasti tanya, apa sih hubungannya dengan tema kita hari ini, dengan eksperimen kita ini? Jadi tema kita hari ini yaitu Yehova Nisi, Tuhan adalah panjiku. Jadi tisu ini sama seperti kita adik-adik. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di hidup kita, maka apapun yang terjadi, ada kesulitan, ada kesusahan, ada pergumulan, ada masalah apapun, ketika Tuhan di hidup kita, kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Kita akan terus aman bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika kita hidup di luar Tuhan, Tuhan tidak ada di hidup kita, maka sama seperti tisu tadi, dia mudah sobek. Artinya apa adik-adik? Kita ketika mempunyai masalah, ketika kita mempunyai kesulitan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Kita jadi orang-orang yang gampang putus asa,
kita jadi orang-orang yang gampang sakit hati adik-adik. Nah, makanya hari ini kakak mau ajak kalian, kita mari sama-sama kita mau hidup di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi masalah kita, apapun menjadi pergumulan kita, bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti menang adik-adik. Amin. Bersama-sama Tuhan, kita pasti lebih daripada pemenang. Setuju adik-adik? Amin. Oke, aktivitas kita hari ini cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, waktunya kita kuis. Oke adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, di sekolah minggu hari ini pun kita akan ada kuis lagi. Oke, jangan lupa, setiap kuis ini, setiap minggunya, setiap adik-adik menjawab akan dapat nilai-nilai. Dan nilai itu nanti dikumpulkan, sehingga setelah 4 bulan, adik-adik dengan nilai-nilai terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke, jadi siap untuk kuis hari ini? Kakak yakin pasti sudah siap. Oke, untuk cara menjawabnya nanti di kolom komentar YouTube, adik-adik jangan lupa. Pertama-tama tuliskan dulu nama adik-adik dan wilayahnya. Jadi nama dan wilayah dari mana, baru setelah itu jawabannya. Contohnya, Alex Westrum, baru jawaban. Oke? Semua paham? Oke, siap ya. Kakak yakin semua paham. Dan jangan lupa ketik nama dan wilayahnya dulu baru jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Pertanyaan yang pertama. Apa tema firman Tuhan hari ini? Kakak kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Semua sudah menjawab? Oke, tahu kan jawabannya apa? Betul, Jehovah Nisi. Baik, kita lihat adik-adik yang menjawab dengan cepat berapa poinnya hari ini. Kita putar spin di sini ya. Pin berputar. Putar. Dan 175 poin. Wow, poin yang cukup besar. Pertanyaan pertama, setiap adik-adik yang menjawab tercepat dapat 175 poin. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, oke, adik-adik yang tadi mungkin sudah merasa jawabannya sangat cepat. Yang pertanyaan kedua ini, tolong jangan jawab dulu ya, supaya teman-teman yang lain pun bisa dapat sama-sama poin juga. Oke? Pertanyaan yang kedua, siap-siap, jangan lupa ketik nama, wilayah, dan jabatan. Siapakah orang yang melawan bangsa Israel di firman Tuhan di Keluaran 7 ayat 8 yang tadi kita baca? Ayo, siapakah orang atau bangsa yang melawan bangsa Israel di firman Tuhan yang tadi kita baca? Ayo, cepat jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Semua sudah menjawab? Oke. Coba kakak pengen tahu jawabannya apa ya? Betul sekali, jawabannya orang Amalek atau bangsa Amalek. Oke, kita lihat berapa poin yang adik-adik dapat. Putar spinnya, berputar, diputar dan oke, adik-adik mendapatkan 100 poin. Oke, lanjut pertanyaan kedua ini. Setiap adik-adik yang menjawab dengan cepat dan benar memperoleh 100 poin. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Tetap semangat adik-adik dan jangan lupa sebelum menjawab ketik nama dan wilayahnya dulu. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga.